kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu Bapak Asep Irfani MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil kajian kami mengenai bahan ajar berbasis inquiry dan multi representasi dalam bahan ajar. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siva Nobaila sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Saya Delia Agustina selaku presentator kedua. Saya Hikmah Puji Rahayu selaku presentator keempat. Saya Puja Pamugari sebagai presentator ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemaparan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar berbasis inquiry. Bahan ajar berbasis inquiry adalah bahan pembelajaran yang dirancang supaya siswa aktif dalam proses belajar. Di mana dalam pendekatan ini, siswa bukan hanya menerima informasi dari guru, melainkan mereka sendiri yang mencari jawabannya sendiri, atau sering disebut juga student center. Yaitu caranya melalui proses bertanya, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba dengan eksperimen atau observasi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan akhirnya siswa bisa menarik kesimpulan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran konstruktivisme, yang dimana artinya siswa belajar dengan membuat pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman nyata dan memecahkan masalah yang mereka temui. Contohnya, jika kita mengajar tentang tumbuhan, kita sebagai guru tidak langsung memberitahu fakta-faktanya, tapi kita tanyakan terlebih dahulu kepada siswa. Contohnya seperti, apa yang membuat tanaman bisa tumbuh? Nah, lalu siswa bisa membuat dugaan, misalnya tanaman tumbuh karena butuh air dan cahaya, Bu. Lalu mereka melakukan eksperimen kecil seperti menaruh satu tanaman di tempat yang terang dan satu tanaman di tempat yang gelap. Lalu mengamati perbedaannya. Dari situ mereka bisa belajar sendiri bagaimana cahaya berpengaruh pada tumbuhan. Mengenai ciri-ciri bahan ajar inquiry. Yang pertama yaitu membuat masalah terbuka yang menantang siswa untuk aktif bertanya dan melanjutkan dengan penyelidikan. Yang kedua yaitu menyediakan aktivitas eksplorasi dan investigasi berupa eksperimen, observasi, atau studi kasus dan simulasi. Nah, contohnya yaitu siswa bisa mengamati dua tanaman di tempat yang berbeda untuk melihat pengaruh cahaya terhadap tumbuhannya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang dimana mendorong proses berpikir kritis dan refleksi siswa. Lalu yang keempat yaitu menyajikan panduan bagi siswa dan guru untuk menjalankan tahapan inquiry. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memfasilitasi kolaborasi kelompok agar terjadi diskusi dan saling tukar pikiran. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tahap inquiry dalam bahan ajar. Yang pertama, orientasi pengenalan masalah. Tahapan ini bertujuan untuk mengenalkan konteks atau mengenalkan permasalahan yang akan dipelajari kepada siswa. Guru dapat menggunakan gambar, cerita, video, atau fenomena yang menarik agar siswa merasa penasaran dan ingin mencari tahu lebih jauh tentang masalah tersebut. Masalah ini juga membangkitkan rasa ingin tahu siswa sebagai motivasi awal belajar. Contohnya, kita tanya siswa tersebut tanaman yang berada di ruangan yang gelap dan antara tanaman yang ada di ruangan yang terang itu bedanya apa sih dan kenapa tumbuhnya bisa berbeda. Yang kedua yaitu formulasi pertanyaan atau hipotesis. Setelah mengenali masalah, siswa diajak untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka jawab atau membuat dengan awal atau hipotesis. Pertanyaan ini menjadi panduan dalam proses penyelidikan pada tahap ini. Kreatif dan kemampuan berpikir kritis siswa mulai diasah. Contohnya, apakah tanaman yang disimpan di tempat terang akan tumbuh lebih baik daripada tanaman di tempat gelap? Yang ketiga yaitu perencanaan penyelidikan. Siswa merancang cara bagaimana mereka akan mengumpulkan data
atau informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, membuat daftar alat dan bahan, menentukan langkah-langkah eksperimen. Baik, yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis. Siswa belajar menata informasi, mengelompokkan data, dan menarik pola-pola penting. Tahapan ini mengembangkan kemampuan analisis dan logika siswa. Contoh, membandingkan tinggi tanaman tersebut dan jumlah daun di kedua tempat setelah 2 minggu. Yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, siswa menyusun jawaban atau solusi terhadap pertanyaan awal yang mereka buat. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari proses penyelidikan. Pada tahap ini, siswa melatih kemampuan berpikir reflektif dan menyimpulkan hasil dengan tepat. Contoh, tanaman di tempat terang dan di tempat gelap atau di tempat gelap itu lebih tinggi, dan sedangkan lebih banyak daunnya dibanding tanaman di tempat yang gelap. Yang ketujuh yaitu penyajian dan reflektif. Siswa menyampaikan hasil temuan mereka melalui presentasi, laporan, atau media lainnya. Selain itu, siswa bersama guru merefleksikan proses belajar, mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan, serta membahas kesulitan dan keberhasilan yang dialami. Tahap ini melatih kemampuan komunikasi dan memberikan ruang untuk mengembangkan diri siswa. Contoh, siswa membuat laporan presentasi tentang hasil eksperimen dan membahas apa yang telah dipelajari serta kendala selama penyelidikan. Lalu pembahasan yang selanjutnya ada manfaat bahan ajar berbasis inquiry. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis. Siswa menganalisis perbedaan pertumbuhan tanaman secara logis dan membuat rencana pengamatan dan yang sistematis. Contohnya, seperti memikirkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan terang. Yang kedua yaitu meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. Siswa aktif mengamati dan bertanya tentang pertumbuhan tanaman sehingga lebih tertarik dengan belajar. Contohnya, siswa ingin terus memantau dan membandingkan tanaman di kedua tempat tersebut, antara di tempat yang terang dan tempat yang gelap. Yang selanjutnya yaitu mendorong penguasaan konsep secara mendalam dan konseptual. Siswa memahami konsep fotosintesis dan pengaruh cahaya melalui pengalaman nyata. Contohnya, menyadari tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh sehat. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan siswa menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab. Siswa belajar mengatur sendiri eksperimen dan menjaga tanaman agar kondisi percobaan valid. Contoh, memberi air dan memperhatikan posisi tanaman tersebut secara mandiri. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi melalui presentasi hasil penyelidikan. Siswa melaporkan hasil pengamatan dan menceritakan prosesnya secara jelas atau mempresentasikannya. Contohnya, membuat presentasi tentang perbedaan pertumbuhan tanaman antara di tempat yang gelap dan antara di tempat yang terang. Baik, yang selanjutnya itu ada multi representasi dalam bahan ajar. Apa sih multi representasi dalam bahan ajar itu? Jadi, multi representasi mengacu pada penggunaan berbagai bentuk representasi materi dalam bahan ajar untuk membantu siswa memahami konsep secara komprehensif. Representasi ini bisa berupa teks, gambar, grafik, diagram, tabel, simbol matematika, peta konsep, model fisik, video, dan animasi. Di mana yang pertama itu ada teks,
menjelaskan teori fotosintesis dan pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu ada gambar. Gambar menunjukkan perbedaan fisik tanaman di kedua kondisi. Yang ketiga itu ada diagram, menggambarkan proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman di tempat terang. Terus yang selanjutnya itu ada tabel. Tabel mencatat hasil pengukuran tinggi dan jumlah daun tanaman di kedua tempat selama eksperimen. Dan yang terakhir itu ada video atau animasi, menampilkan proses pertumbuhan tanaman secara visual dari waktu ke waktu. Jadi, dengan multirepresentasi ini, siswa dapat memahami fenomena tanaman lebih komprehensif, baik secara konsep maupun data nyata. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan representasi. Yang pertama itu ada membantu siswa melihat konsep dari berbagai perspektif. Jadi, siswa dapat memahami pertumbuhan tanaman secara ilmiah, teks dan diagram fotosintesis, dan visual gambar dan video perbedaan tanaman. Selanjutnya itu memudahkan hubungan antara konsep abstrak dan konkret. Konsep fotosintesis yang abstrak dijelaskan lewat animasi dihubungkan dengan data nyata dari tabel pengukuran tanaman. Terus yang selanjutnya itu ada mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa seperti visual, verbal, dan kinestetik. Nah, yang selanjutnya itu juga ada jenis-jenis representasi yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada verbal. Penjelasan melalui teks sederhana atau cerita tentang bagaimana tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh sehat. Contohnya itu seperti cerita pendek tentang dua tanaman yang dirawat di tempat yang berbeda. Yang kedua itu ada visual, yang dimana gambar atau ilustrasi menunjukkan tanaman yang tumbuh subur di tempat terang dan tanaman yang layu di tempat gelap. Diagram sederhana tentang proses fotosintesis juga bisa digunakan. Contohnya itu seperti gambar dua pot tanaman dengan latar berbeda. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada kinestetik. Aktivitas langsung seperti merawat tanaman dan mengamati pertumbuhannya supaya anak-anak mengalami langsung proses belajar. Contohnya itu siswa melakukan percobaan menaruh tanaman di tempat berbeda dan mencatat tumbuhan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat multirepresentasi dalam bahan ajar. Yang pertama yaitu memperkuat pemahaman konsep siswa dengan cara yang beragam. Siswa dapat memahami proses fotosintesis dan pengaruh cahaya melalui teks, gambar, dan eksperimen langsung, sehingga konsep ini lebih kuat dan jelas. Yang kedua yaitu memfasilitasi transfer pengetahuan dan aplikasi dalam konteks berbeda. Dengan memahami pertumbuhan tanaman dari berbagai sudut, siswa dapat menerapkan konsep ini pada kasus lain, seperti tanaman di lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu mengurangi kesulitan dalam mempelajari konsep yang kompleks. Proses fotosintesis yang abstrak dapat lebih mudah dipahami lewat diagram dan animasi, serta didukung data nyata dari hasil percobaan. Yang keempat yaitu mendukung kegiatan metakognisi di mana siswa membandingkan dan mengintegrasikan berbagai representasi. Siswa dapat membandingkan pengamatan langsung dengan teori. Sekian pemaparan materi mengenai kajian bahan ajar berbasis inquiry dan multi representasi dalam bahan ajar. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.